Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kawan-kawan, saudaraku dimanapun berada, semoga pada kesempatan hari ini masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Dan untuk kawan-kawan yang masih berjuang di jalanan, mudah-mudahan diberikan kemudahan rezeki dan kesehatan. Pada kesempatan hari ini, saya akan sedikit berbagi peluang usaha untuk kawan-kawan khususnya yang mitra taksol yang harus terpaksa keluar rumah karena kebutuhan, karena keadaan yang harus memaksa kita tetap berjuang di jalanan. Salah satunya saya mengakalinya dengan jualan offline seperti ini. Saya ada jualan masker juga, hand sanitizer, ada jualan makanan, bahkan rokok juga, untuk mensiasati karena kita menunggu orderan yang begitu panjang. Terkadang kan sehari bisa 3 atau 4 orderan, itu udah sangat lumayan gitu. Bahkan rata-rata itu 3 orderan satu hari. Jadi untuk mengisi itu saya sambil berjualan. Dan ada juga yang jualan online. Jualan online kita banyak jualan madu. Kita intinya sebagai reseller ya. Kita bisa pesan barang. Nanti kalau udah ada yang pesan dengan kita ambil barang tersebut. Atau sebagai perantara aja. Yang penting kita dapat sedikit lah kan, itu ada pemasukan. Sekarang ada kurma, ada madu, ada jamu, dan juga masker. Itu yang lagi dibutuhkan, terutama di saat-saat seperti ini kan. Kesibukan yang sebelum taksol itu sekarang mulai digeluti lagi. Ada yang bermain proyek, ada yang jualan ayam penyet, jualan martabak, dan banyak lagi. Tapi intinya sama-sama kita berjuang, dan untuk kawan-kawan jangan berkecil hati karena di luar sana juga masih banyak yang lebih susah lagi, lebih sulit lagi daripada kita semua. Mudah-mudahan virus ini juga cepat hilang dari Indonesia khususnya, dan kita bisa kembali beraktivitas seperti semula. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah klik dan subscribe channel ini, dan kemana-mana saksikan terus video yang berikut ini. Ini adalah fase yang paling sulit menurut saya pribadi, mungkin juga untuk kawan-kawan juga, di mana orderan kita semakin sedikit, bahkan hampir nggak ada. Sehari itu paling yang ngebit itu bisa cuma 3 atau 4, dan belum lagi dengan nggak sebanding dengan terkadang dengan ongkos biaya kita ngebit. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mau tidak mau harus memutar otak ya, memeras keringat, bagaimana kita mencari penghasilan. Karena dilema juga untuk para mitra driver taksol, karena dibilang susah orang juga nggak percaya, orang susah kok naik mobil. Jadi hari ini saya kedatangan kawan saya, senior saya juga, Bang Pai panggilannya. Nah, pakai masker, takut terdetek nanti sama BIN. Oh iya, jadi Bang Pai, ya. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah, agak sehat jambu lah kondisi sekarang ini ya. Agak keras sedikit Bang Pai. Ya. Mungkin audionya agak jauh. Jadi Bang Pai, sebagai kita Bang Pai juga sebagai mitra taksol juga ya, menjalani di dunia taksol juga. Jadi apa yang Bang Pai rasakan saat ini mengenai orderan dan lain-lain? Menurut Bang Pai gimana ini saat ini? Menurut saya semua lini habis, dan ini masa paling sulit dari semua era, semua berapa dekade lah sejak Indonesia merdeka. Ini kayaknya paling sulit saat seperti ini. Jadi ini adalah fase-fase paling sulit menurut Bang Pai ya. Betul. Jadi bukan cuma taksol aja, tapi di semua lini, bahkan usaha juga banyak yang ada yang belum tikar, ada yang ya mati segan hidup tak mau kan gitu. Jadi Bang Pai, untuk teman-teman kita yang di luar sana yang masih terpaksa ngebit sebenarnya, kalau boleh dibilang kan kita kalau bisa di rumah aja lebih senang kan gitu. Betul. Cuma kan sekarang keadaan yang memaksa kita harus keluar rumah Bang Pai. Nah, jadi apa saran untuk kawan-kawan di sana Bang Pai yang masih berjuang di jalanan itu? Saran saya, kalau memang harus ngebit, harus keluar dari rumah, tetap jaga kesehatan, tetap hati-hati, pakai masker, pakai APD. Ya. Pokoknya semua yang jangan sampai kita ini
ketularan lah. Betul. Karena yang kita hadapi kan semua bukan, kita nggak tahu. Nggak kasat itu mata siapa. lah gitu kan. Benar. Jadi intinya kita juga harus memperhatikan kesehatan, keselamatan juga. Dan Bang Fai, contohnya kayak Yanto nih kan, karena mensiasati nih, saya jualan di mobil nih sambil jualan, kalau lagi nunggu sewa atau apa nggak ada mobil. Dan banyak juga kawan-kawan yang lain itu ada yang udah jualan ayam penyet, kembali ya, yang udah ada skill-skill sebelumnya. Betul. Jadi mayoritas itu berjualan. Menurut Bang Fai kayak mana ini? Apa ini sah-sah aja atau kira-kira ini tergantung pribadi masing-masing gitu? Kalau kondisi sekarang ini ya sah-sah aja lah. Memang harus seperti itulah. Apa yang bisa kita buat, yang penting intinya halal, bebas, terjaga. Jadi harus survive lah gitu ya? Iya benar. Jangan kita down tuh hanya gara-gara masalah seperti ini ya kan. Jadi gitu. Jadi untuk Bang Fai, ada yang ya terutama yang masih bisa jualan, ada sedikit tambahan lah, misalnya saya jualan masker, ada hand sanitizer juga. Bahkan saya lihat kemarin itu ada yang jualan pisang Bang Fai. Di mobil itu jualan pisang, di belakang itu jualan pisang. Jadi ya itu nggak apa-apa, itu surprise. Kita memang, karena gini, kadang ada juga serba salah, saya bilang dilema untuk taksir ini. Kalau dibilang susah itu orang nggak percaya. Orang susah kok naik mobil. Bahkan kalau ada yang ngasih nasihat di jalanan itu Bang Fai, nanti ojol, driver beca dikasih nasi. Kalau coba kita minta, Mbak ini yang naik kereta aja katanya atau kayak macam. Jadi memang ya mau nggak mau, jadi kita harus survive. Nggak ada cerita, jangan mengeluh pun nggak ada gunanya. Apalagi harap bantuan itu udah, ya itu rezeki. Kalau yang penting udah usaha lah ya kan. Tapi kalaupun dapat ya rezeki, kalau nggak dapat jangan harap kali, saya bilang. Gitu. Jadi kita sendirilah yang harus berjuang. Jadi Bang Fai, kalau menurut abang ini, kalau untuk saat ini kalau cuma fokus saja di taksol kira-kira gimana? Atau memang kita harus survive atau gimana? Kalau fokus di taksol untuk saat ini berat, sangat berat. Berat ya? Jadi memang kita harus pintar-pintar lah cari di luar apa yang bisa kita buat. Ya. Jadi kalau yang masih bisa jualan tadi jualan. Iya betul. Kalau memang terpaksa kali ini Bang Fai, ada kawan-kawan saya gimana nanya nih, gimana Bang Yanto kalau apa kemungkinan saya udah banting setir aja lah mobil ini di over kredit atau apa segala macam. Jadi menurut saya itu tergantung masing-masing pribadi juga. Iya. Tapi ini juga nggak ada salahnya karena kita nggak tahu sampai kapan. Harapan semua cepat berlalu ini kan gitu. Cuma kita kan nggak tahu sampai kapan. Jadi abang sarankan kalau yang seperti itu gimana Bang Fai? Pandangan Bang Fai? Kalau masih bisa dipertahankan, Pertahankan tapi dulu kalau ya. nggak bisa itu memang udah solusi terakhir. Karena seperti saya sendiri pun, saya itu setahun lagi cicilan. Terpaksa ikut relaksasi. Relaksasi itu pun tundanya nggak sampai 1 tahun ya? Ya, hanya 3 bulan. 3 bulan. Itu setahu saya 3 bulan baru tap aja. ACC kemarin 2 bulan. Yang lain lagi nggak tahu lah. Tapi ya intinya setidaknya udah membantu juga. Jadi itulah Bang Fai ya. Kita di jalanan ini harusnya intinya juga harus menyesuaikan juga dengan apa yang terjadi pada saat ini, dan mudah-mudahan wabah ini, virus ini juga cepat berlalu dari Indonesia bahkan dunia, mudah-mudahan, amin. Oke Bang Fai, terima kasih yang udah sedikit ngasih apa Bang Fai? Siraman rohani atau apa nih? Ngobrol di sana Ya, aja. udah mau ngobrol-ngobrol di channel Yanto Medan. Jadi untuk kawan-kawan yang di luar sana yang klik dan subscribe video ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kemudahan rezeki. Amin.